Tapi terus ketika dia sadar, ini kan tadi malam. Saya tadi loh kalau di rumah itu kan, saya itu kan tidur terbangun sekitar jam 1 jam 2 terus ke sini. Terus di situ nanti. Kan siapa tadi? Dia rokokan sambil udah nggak banyak pikir. Setelah dia sadar, rokok ditinggal terus kita pulang, mantul. Oke, selamat datang kembali di channelnya Rasa Misteri, di mana ada rasa pasti ada misteri. Oke, ini adalah video sambungan dari yang kemarin ya Masku, yang Om Andi atau Mbah Di punya cerita misteri yang bikin saya nggak bisa tidur nih Mas. Soalnya apa, yang cerita kemarin itu penjual bakso yang ngejualin hantu Mas ternyata. Pembelinya ya, pembelinya hantu, dan hantunya bayar ya, pakai uang asli. Nah itu yang bikin di luar nalar lah intinya ya Mas. Dan ini adalah video kelanjutannya yang kemarin ya Mas, yang ceritanya Mbak Di. Dan di cerita kali ini kita memiliki cerita tentang apa Mbak Di? Ya rumah itu tetap kejadiannya tetap di rumah. Kejadiannya jadi tetap di rumah. Tapi lain, bukan tapi yang jual bakso. Bukan yang jual bakso. Orang lain. Oke. Tetangga saya yang lain. Dan jangan lupa ya, subscribe channelnya Rasa Misteri dan like semua videonya dan share ke teman-teman kalian ya. Karena di 1000 subscriber kita akan lakukan giveaway. Oke, tanpa basa-basi ya, lanjut ya. Kita mempersilahkan untuk Mbak Di untuk segera menceritakan kisahnya. Monggo. Tanpa basa-basi saya juga mau nanya, giveaway itu apa? Giveaway itu sebenarnya kalau bagi saya pribadi ya, tapi orang mudeng ya Mas. bagi saya pribadi itu seperti pemberian kepada hadiah kepada viewer kita, pada para subscriber kita ya, yang setia menonton cerita kita atau setia menonton channel kita. Di 1000 subscriber pertama kita akan melakukan giveaway atau memberikan ya sebuah, entah itu hadiah, entah itu berupa merchandise atau apa. Kita akan lakukan tadi 1000 subscriber pertama. Tapi biasanya sih rata-ratanya sih kaos ya, ya maklum ya, channelnya kita masih kecil. Kalau udah besar ya kita akan giveaway Pajero. Masuk. Panas jawaban jero. Aduh, angkat-angkat ini rek, beban editor. Pak Jero itu masih istrinya Bu Jero. Iya, masuk. Oke, langsung tak ceritain ya. Oke, monggo. Ketika itu. Iya, ketika itu. Iya. Bukan ketika ini. Iya, Ketika itu. Pak D saya itu kan ya, namanya orang tua itu kan kadang sering kadang-kadang itu malam-malam melek. Melek, kecap-kecap, nggak ada makanan, coba rokokan, nggak ada temannya, keluar jalan-jalan ya, terus masih di rumah yang tadi itu ya. Dia duduk di nggone ya sekitar situ kan sering dibuat cangkruan orang, karena depan gapura itu kan ada kayak Pos. bukan posnya, masih kagak ke sana. Jadi badukan tuh betul tempat duduk apa itu sing dari beton lho Mas, so foto ditoto enggak ngene iki lho dadi gapura. Tempat duduk intinya. intinya tempat kita untuk ndeleh bokong. Di situ kan rokokan gini sedang kok ada suara-suara di belakang di rumah itu tadi. Penasaran Pak. Dia kok apa, karena penasaran tadi kan. Endap-endap ya, bukan endap ya, langsung jalannya masuk. Dilihat ini. Tahu ada acara makan. Di dalam itu ada makan satu keluarga gitu. Berapa orang? Ada anak, tidak jelas, saya nggak dikasih tahu berapa orang, yang jelas di situ itu satu keluarga makan di sebuah meja makan, ada meja makannya kan. Nah itu ya kayak kita kalau pas
makan bareng loh mas. Makan sambil cerita-cerita gitu, ngobrol-ngobrol gitu. Berarti ada suara ya kedengar dari rumah itu ya? Makanya Pak D terus kemudian kan noleh itu, ono rame-rame ngopo gitu. Terus masuk itu, dilihat ada itu. Ya, Pak D itu kok anaknya enggak merasa itu, rumah itu udah kosong. Oh lupa. Ya enggak tahu ya, dia ya anggap oh no mangan toh. Oh. Ayo sudah, itu dia duduk lagi di tempat asalnya dia tadi duduk. Kemudian dia ingat, tuh, rumah ini kan kosong ya. Wah, ada orangnya mah. Terus didelok lagi. Sedurung dia itu masih mikir leng-leng. Emang kan tadi siapa ya kira-kira ya? Rumah ini kan udah 2 tahunan lebih nggak dihuni. Kok terus tadi ada keluarga satu? Siapa itu yang penasaran betul tempat tadi? Tengok lagi ke dalam, nggak ada orang. Petengan. Padahal tadi itu terang. Dan waktu Pak Derokan itu dia juga merasakan bahwa dia sebetulnya itu merasa ya kayak duduk di depannya rumah orang yang berpenghuni. Perasaan dia itu malah dia bilang, aku pokoknya pas aku lunggunan kuno, pas saya duduk di situ itu perasaan saya itu masih sore. Padahal kan dia tidur tidur itu kan mesti terjaga tuh, jam 1 jam 2 itu mesti namanya apa gitu. Waktu bangun itu dia sadar kalau dia bangun tuh jam 2 aja. Tapi ketika dia duduk di situ, dia itu merasakan masih sore seperti habis maghrib isya. Auranya itu sore. Nah, berarti rame jadi malah itu merasa tadi itu ada kok orang lalu lalang di sini itu ada kok ya kayak biasanya itu loh kan orang lewat, Pak Anu lewat gitu ya, siapa anak sepeda motor perasaan dia itu seperti itu. Cuman orang-orang itu kok gak nyapa dia gitu. Berarti ada banyak orang ya yang lewat di depan rumah itu. Yes, perasaan dia itu seperti sore. Waktu masih ada aktivitas. Ya. Cuman dia ngomongnya orang yang lewat itu kan Pak D kan orang sepuh sini. Biasanya kan kita kalau lewat Pak D dia cuma nanya ngomong kok gak nyoba aku ya kenapa? Oh iya. Dia itu pikiran positif aja. Dia cuma mikir ponesu ya apa ya. Kok aku ngopo to aku salahku apa to kok ora disapa. Biasanya menliwat kan itu kok orang yang nyopo. Perasaan dia masih sore. Tapi terus ketika dia sadar ini kan tadi malam. Saya tadi keluar di rumah itu kan, saya itu kan tidur terbangun sekitar jam 1 jam 2 terus ke sini. Terus di situ nanti. Kan siapa tadi? Dia rokokan aja kan. Udah nggak banyak pikir. Setelah dia sadar, kok ditinggal terus kita pulang, langsung. Nah besok paginya saya diceritakan. Pas diceritain itu, nah saya ceritakan, Pak D, kapan itu kejadian? Tadi malam. Nah, saya juga cerita. Udah kemarin juga Pak D, sebelum ini 4 hari 5 hari yang lalu. Saya lupa nggak cerita sama Pak D, tak ceritain yang Pak D tadi. Pak D langsung bilang, tenang nih, sampai sekarang Pak D sampai bilang, nanti kalau ada baksonya sini panggil ya. Baksonya udah nggak di situ. Tukang baksonya sudah nggak mau jualan di situ. Mungkin sejak saat itu dia alih profesi tukang bakso nih. Jadi apa? Jadi montir. Iya. Berarti mau nyanyi Mas Rizky. Jadi bisa jadi montir. Putus asa. Putus asa. Apa berubah jadi jual tahu bakso? Bisa jadi. Jadi apa itu kompetitor saya? Kompetitor kita kalau gitu ya. Kalau gitu kita cari saja. Iya. Mungkin agak sedikit menceng sedikit bakso pecel. Oh, bakso pecel. Nah, mungkin. Bakso pecel, baru dengar tuh bakso campur pecel. Ya memang rasanya seperti bakso tapi dikasih kuah pecel gitu aja. Oh, gitu. Bukan pecel dicuri bakso. Enggak. Oh, ada. Ada memang. Saya kok nggak kepingin nyoba ya. Kok malah bahas kuliner. Oh, iya. Jadi kembali ke alur cerita pokok permasalahan. Iya. Setelah tak ceritain gitu Pak D bilang kan tadi, kalau ada baksonya ada saya terus nggak nanti lewat sini Pak D bagus. Saya itu sudah pernah kelihatan lagi. Pokoknya kalau lewat sini panggil saya juga mau cerita. Saking penasarannya. Berapa orang tuh? 4 orang Pak D. Wah, mang bengi piro ya?
Karena tak tanya berapa orang Pak De, ora cetho, enggak jelas katanya Pak De. Tapi yang jelas ada di situ ya bapak, ibu, anak duduk di meja gini ya meja. Mejanya ada kita longok ya. Kita siang-siang itu gitu ya ada meja itu memang ada meja makannya. Memang ada meja Memang ada makannya. meja makannya. Jadi ruang tamu, terus agak ke sana itu ada meja makan, terus ada kursinya, terus sana kan tembus ke dapur. Nah, waktu Pak De situ itu wadang persis seperti kejadian waktu siapa? Bakul bakso itu. Bakul bakso. Ya, persis. Jadi Mungkin teman-teman kalau ninggalin meja makan ini jangan lupa dikasih makanan, jangan nggak beli keluar. Ya, kalau ada meja makan nggak ada makanan ya beli bakso. Ya, besok sampai main sana, tolong diperingatkan. Tolong sampai temui, Bu. Iki kok abad lagi. Wah, barangkali kedua mau ngandaninya gimana sampean? Mau ngomongan. Ya, pokoknya gitu ya. Jadi ketika Pak D ke situ itu persis kejadiannya sama kayak Pak Bakul bakso itu. Ya gitu, pewadang jinggang seperti sore. Padahal waktu itu tuh jam 2 malam sampai Pak D itu tidak sadar kalau dia itu keluar itu jam 2 malam. Iya ada keluarganya situ. Cuman dia ya cuma gini tok. Oh, mangan-mangan tok. Terus tidak ada pikiran aneh-aneh. Terus habis itu rokok nafik baru ya itu. Mas cetut. Rumah ini kan kosong lah itu baru Pak disadar. Ya mungkin itu ceritanya. Kalau mungkin buat Mas Aris. Apa itu tadi Pak Dini nggak ditawari makan, apa nggak disapa sama yang pemilik rumah? Enggak, mau sana terus ngomong sendiri kok. Pak Di itu kan dengkek atau ngintip kan istilahnya. Oh, ngintip. Nanti cuma ngintip gitu. Oh, mangan-mangan. Enggak terus nyuruh saya kalau ada nasi saya juga mau enggak. Oh, enggak. Gitu. Cuma ngintip tok. Mungkin kalau Pak De lapar juga minta, Pak De enggak minta. Oh, enggak minta. Dia cuma cari angin karena rokokan tadi. Itu cuma ngintip saja. Iya, yang pengen saya tanyain Ya, apa? Pengen tanyain apa? Itu kecium aroma yang aneh nggak kira-kira pas posisi paman sampai di situ? Iya. Kan biasanya kan Itu. kalau bukan orang ya, rata-ratanya kalau bukan orang itu pasti akan sedikit banyak akan kecium aroma. Itu yang ketika saya ketemu Bakul Bakso dan Pak De, saya enggak nanya sampean bau apa, malah dia bilang sampean Mas yang bau, memang saya belum mandi, jadi malah dia ini sampean Mama yang bau. Iya, memang saya belum mandi, bilang gitu. Jadi kesimpulannya gimana ini kalau buat Mas Riki, apa yang dialami sama Bakul Bakso tadi kayak atau sama Pak De saya, apa karena kita hilang kesadaran itu? Kalau Pak De itu sebetulnya masa nggak sadar sih dari itu? Sadar, kalau saya pribadi sih ngelihatnya sih sadar. Sadar kok dia, orang dia cuma apa masih setengah ngantuk Pak De itu? Kok bisa tembus ke situ? Kemungkinan ya udah beda dimensi. Kemungkinan udah beda dimensi kayaknya. Maksudnya gimana dari Mas itu? Kan kalau habis maghrib kan rata-ratanya kalau orang itu ya, kalau orang normal kan udah waktunya istirahat. Tapi kalau untuk makhluk seperti itu kan waktunya dia keluar. Tapi itu kejadiannya bukan maghrib, Mas. Kejadian jam 2 malam. Iya. Tapi Pak De itu merasa seperti jam sore, jam 7 jam 6 pokoknya sore. Makanya kan dia heran ketika ada orang kok aku nggak disopo lah. Iku sing orang lewat itu Pak De kenal nggak? Ya dia kan Maksudnya warga perumahan situ atau udah tahu dia, tapi biasanya kalau orang situ mesti dia rokokan. Rokokan kan dia rokoknya loh, udah terus mau berarti orang siapa kayak orang. Rokokan ya rokokan gitu biasa. Orang kok ngawasi sak bengong. Siapa tahu ya orang ngawasi ngono. Ada yang perlu disampaikan barangkali terkait dengan peristiwa yang terjadi sama Pak De saya? Kelihatannya udah ngantuk ini. Mungkin nggak ada yang disampaikan ini. Ada sih ada. saya. Tapi Sudah sampaikan. Mas Yon Sewu, yang sopan Mas. Ini enggak sopan. Oh sopan. Oh iya. 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 Kau kentut ini. Saya baru sampai mampu. Sampai mampu. Saya nggak mampu. Gimana rasanya? Apakah bau telur asin? Ngobet dhisik. Hancur. Jadi Gimana? Kamu dirasakan lagi?
Mungkin Iya. ya gak bisa diomong sih kayaknya Om. Itu kalau saya sih kembali lagi sih tadi Yang bakso atau yang Pak D? dua-duanya. Dua-duanya. Kembalikan ke Intinya jangan. ini dagangan. Jangan. Yang Pak D dagangan. Intinya teman-teman jangan sekali-kali ninggalin tempat makan tapi kosong. Kasian gak ada makanan dia kelaparan. Macam makan tanpa makanan. Iya, meja makan tanpa makanan kan sakno. Tapi Terus nanti ada mitosnya loh Om itu. Meja Gimana? makan Iya, tanpa makanan. Enggak, meja makan kalau nggak dikasih penutup. Kan ada juga cerita di kitab. Jadi ada makanan tapi nggak ditutup. Iya. Oh iya. Iya. oh iya, dirubung lalat. Oh ternyata yang belum mandi ini. Aduh. Ini ternyata yang belum mandi. Gimana Mas Rizky? Makanan tadi. Ya, kalau menurut cerita yang saya terima dan saya pahami ya Om. Iya. Kalau ada makanan terus nggak dikasih penutup makanan atau habis makan nggak ditutup, itu pasti ada bangsa halus lah. Itu yang makan. Makhluk astral Makhluk astral yang makan. memanfaatkan. Ini nggak ditutup ini. Wah ya itu. Ini gimana ini? Sampai makan dari Bangsa halusnya ya. Oke, lanjut. Kita bangsa halus. Coba main pegang halus apa kasar? kasar. Udah ketoro. Ya soalnya nggak nampak hand body ya. Jadi emang gitu ya. Iya memang Kalau ada. misalnya makanan tidak ditutup, diambil habis makan nggak Hmm. ditutup, pasti akan ada ya yang datang ngambil makan. Gitu. Dan rasanya pun udah beda loh. Dan itu udah saya alamin beberapa kali di rumah teman saya yang areanya kalau nggak salah itu di area perhutanan. Itu habis dianya makan, terus saya lupa untuk nutupnya. Ini cari Mas Rizky sama teman-teman tuh habis makan. Habis makan terus lupa Lupa. saya nggak nutup. Terus dibilangin sama teman saya, siapa yang habis makan terus nggak nutup tudung sajinya gitu ya, tudung penutup makanannya. Iya. Saya Om, kenapa? Lah kalau nggak ditutup rasanya akan beda loh Mas. Beda gimana yang sampai maksud gitu. Pokoknya udah beda. Yang beda rasanya katanya. Tapi nggak dicetan bedanya kenapa? Enggak, ya cuma itu tadi. Terus selang beberapa hari dianya cerita kalau di area sekitar rumahnya kan memang perhutanan ya atau hutan gitu. Kalau di hutan kan memang wajar kalau ada makhluk-makhluk yang di luar kita kan. Tempatnya adalah. Ya, yang katanya kalau habis makan terus nggak ditutup, makanan itu pasti akan dimakan mereka. Mereka langsung ikut makan. Iya, gitu. Jadi intinya kalau habis makan ya alangkah baiknya kita tutup lagi. Jadi sisa sayur, nasi sama apa itu. Ya itu tudung saji itu ya, gitu ya. Iya. Itu untuk keamanan. Itu yang dimakan tuh sebetulnya apanya Bang? Apa seperti saya tadi di Joko Gedang itu Seperti dimplok. intisarinya, kayak rasanya gitu. Seperti rasa misteri. Misteri. Yang penting kan rasanya ya. Mungkin ini aja ya yang bisa diceritakan sama Mbak Di. Dan jangan lupa subscribe channelnya Rasa Misteri. Dan like semua videonya dan share ke teman-teman kalian jika video ini sekiranya bermanfaat dan menghibur. Oke, sekian dulu ya video dari kita Rasa Misteri, dan sampai jumpa di next video selanjutnya. Rokok.